Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya hormati, ada titipan pertanyaan. Bila lafal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad diganti dengan Allahumma sholli ala Rasulika, apakah ini masih termasuk dalam sholawat? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat, bermacam-macam sholawat disusun oleh para ulama. Adapun sholawat yang disusun oleh Nabi, yang diajarkan Nabi, di antaranya adalah sholawat yang sangat masyhur dengan sholawat Ibrahimiyah yang kita baca di saat kita melakukan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim sampai terusnya fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Adapun sholawat-sholawat itu adalah pertanyaan besar di sana. Bolehkah setiap orang membuat sholawat dari dirinya, bukan dari yang diajarkan Nabi? Nabi merintahkan kita, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat kepada Rasulullah, malaikat pun demikian. Kemudian menyuruh kepada ahli iman agar para ahli iman itu berselawat kepada Nabi. Itu perintah. Sholawat seperti apa yang boleh kita ucap, yang kita sampaikan? Sholawat apa? Para ulama ternyata termasuk Imam Bukhari dan lainnya, yang penting kau berselawat, tidak harus kau baca sholawat Ibrahimiyah. Sehingga cukup kita menjawab Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sholli ala Nabi Muhammad, sholli ala Muhammad. Dan ini sudah dari masa ke masa. Apakah Anda membaca sholawat Ibrahimiyah setengah 5 menit, berapa menit? Tidak. Dan umum, termasuk orang mengingkari sholawat yang lain pun tidak baca sholawat Ibrahimiyah. Ada sebagian orang gampang membid'ahkan orang, menyusun sholawat bid'ah dan sesat. Sehingga ada sholawat, kan banyak sholawat yang selama ini kita ketahui, sholawat Fatih, sholawat Tibil Qulub, sholawat macam-macam. Ada sholawat banyak. Dan menyusun sholawat bukan sebuah bid'ah, karena imam-imam besar muhaddisin juga menyusun sholawat dari diri beliau sendiri. Bahkan Imam Bukhari kalau setiap kali menyebut nama Nabi Muhammad SAW dalam kitab sahihnya, menyebut sallallahu alaihi wasallam. Dan bersalawat dengan sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diajarkan secara khusus oleh Nabi SAW. Berarti Imam Bukhari ahli bid'ah semuanya. Intinya membuat salawat adalah diperkenankan asalkan maknanya tidak salah, sesuai dengan nas. Misalnya menyebut nama Nabi yang dibenarkan. Kalau bertentangan dengan nas, tidak boleh. Dipertentangan dengan maknanya salah, tidak dibenarkan. Sebab banyak salawat-salawat itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, salawat. Allah bersalawatlah kepada Nabi Muhammad, boleh. Atau Allahumma sholli ala Rasulika, boleh. Wa Nabiyyika, boleh. Wa Habibika, boleh. Wa Khalilika, boleh. Wa Sofiyika, boleh. Boleh, tidak ada masalah. Allahumma sholli wa sallim ala Habibika wa Khalilika wa Nabiyyika wa Rasulika wa Sofiyika Sayyidina Muhammad, boleh. Tidak ada masalah, diperkenankan yang demikian. Intinya maknanya tidak salah, boleh seperti itu. Cuman tidak bisa dipungkiri salawat yang paling bagus adalah salawat Ibrahimiyah, karena Nabi Muhammad yang menyuruh, yang mengajari, dan Nabi Muhammad yang menyusun. Kalau ada orang menyusun salawat, tidak boleh, tidak ada yang tidak boleh berkata ini salawat lebih bagus daripada salawat Ibrahimiyah. Oh, ini keluar dari iman nanti. Salawat yang paling bagus salawat yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman seseorang menyusun salawat itu adalah sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya bagaimana? Mungkin dia adalah seorang yang rindu. Rindu apa? Sehingga di bawah situ adalah disebut nama Allah secara khusus dan menamai Nabi secara khusus. Mungkin dia adalah orang yang keras hati. Maka Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, sholli wa sallim ala Ar-Raufir Rahim. Kenapa kok diulang-ulang? Nama Allahnya pun disebut Ar-Rahman Rahim. Allahumma sholli wa sallim ala Ar-Raufir Rahim. Nabi kan disebutlah Allah Raufir Rahim. Dia sadar hatinya itu keras, sama orang keras. Jadi menyebut nama Nabi Muhammad Raufir Rahim agar apa? Agar lembut hatinya. Termasuk Wirdul Fatih yang kita baca, sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Bashir wa Nadhiri. Kenapa harus nama itu yang dipilih? Karena memang
Saat itu adalah kita ingin memulai dengan dakwah, dan dakwah itu adalah basyir, membawa misi Nabi yang basyir, selalu memberikan kabar keindahan. Wan nadhir, menjauhkan orang dari kemungkaran agar terhindar dari siksa neraka. Sehingga Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-basyir wan nadhir. Nama Nabi yang lainnya boleh disebutkan dalam sholawat, ya boleh. Termasuk orang berdoa itu kadang-kadang sesuai dengan, mungkin dia seorang kikir pelit, ya ghaniyu, nyebut nama Allah yang maha kaya. Ya Jawad yang maha pemurah, biar mengambil sifat kemuliaan Allah, bukan hakikatnya, akhirnya mengambil bagian daripada sifat kedermawanan yang diajarkan oleh Allah untuk kita. Ya Latif, dan seterusnya. Jadi boleh membuat sholawat dari dirinya, termasuk Allahumma shalli wa sallim ala rasulika, Allahumma shalli wa sallim ala rasulika, ditambah Sayyidina Muhammad, semuanya tahu. Ada sholawat yang lainnya seperti sholawat tibbil qulub, Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Ya Allah, bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad, obat hati. Nah, ini orang yang gak faham syirik ini. Nabi Muhammad bukan tib, bukan obat hati. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyembuhkan segala penyakit hati. Dan kita mohon kepada Allah. Dalam salat tibbil qulub tidak ada bid'ah di dalamnya. Nabi Muhammad adalah obat hati kita yang sesungguhnya. Wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha, kesembuhan. Bagaimana tidak kita katakan sebagai kesembuhan jasad juga? Banyak sahabat Nabi yang sakit datang pada Rasulullah, lihat. Masalah keyakinan yang menyembuhkan sesungguhnya adalah Allah, itu sudah ahli iman akan selalu berkata demikian. Tidak ada yang mengatakan Nabi yang menyembunyikan secara sesungguhnya. Ada kritikan kepada salawat tibbil qulub, itu salawat bid'ah, itu salawat tibbil qulub wa ya afiyatul abdani shifaiha. Salawat apa itu? Siapa yang mengatakan Nabi bukan sebab kesembuhan hati kita? Nabi adalah pemberi petunjuk. Al-Hadi. Oh, nama Allah Hadi. Astaghfirullahaladzim. Nabi pun hadi. Allah yang menyebut Nabi Muhammad adalah hadi. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Muhammad, kau akan berikan petunjuk. Kadang orang berlebihan, dikit-dikit bid'ah sesat. Ada lagi salat nariyah dikatakan sesat juga. Tanhalu bihil qad wa tamfadu yugrab wa tugda bil hawaij. Katakan benar. Tanhalu bihil uqad. Yang menyelesaikan masalah adalah Allah. Loh, memang kita kan meyakini yang masalah Allah. Bahasa tanhallu, ya Allah, akan terurai bihi dengan Nabi Muhammad. Al-uqadu, segala kesusahan. Loh, dengan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang murai, dengan Nabi Muhammad, dengan kebesaran Nabi Muhammad. Dan uqad dunia wa akhirat diselesaikan dengan Nabi Muhammad. Nabi datang untuk kita sebagai nur cahaya. Kebenaran membawa kebenaran, lihat. Problem akhirat diselesaikan dengan Nabi. Yang gak kenal Nabi gak akan selesai problem akhiratnya. Ini ada orang waktu itu bid'ah. Ini adalah permasalahan salawat, ini perlu dibahas secara khusus dan panjang lebar. Sebab di sana ada orang yang masya Allah, dikit-dikit katakan bid'ah sesat, masuk neraka, bid'ah sesat, haram membuat salawat. Kalau haram buat salawat, dan kalau buat salawat bid'ah, Imam Bukhari adalah ahli bid'ah. Karena Imam Bukhari buat salawat dari diri beliau sendiri. Dan para ulama buat salawat. Ulama punya salawat dari diri beliau sendiri. Baik, itu adalah masalah salawat.